Utin Gelinggang adalah sebuah kampung dalam Kecamatan Dewantara yang terletak di pinggir Jalan Raya Medan Banda Aceh. Kampung ini berbatasan langsung dengan Kampung Kedai Kurunggekuh yang merupakan ibu kota Kecamatan Dewantara. Sejak tahun 1930, Utin Gelinggang telah dipimpin oleh 11 orang gesik kampung. Muhammad Hasan adalah orang pertama yang memimpin kampung Utin Gelinggang, yang selanjutnya diteruskan secara berantai oleh Haji Muhammad Daud, Tengku Muhammad Taib, Burhanuddin bin Umar, Haji Nyak Hasan Ali, Tengku Muhammad Jamil Tecud, Dr. Iskandar Api, M. Yusuf Bransah, Ikhmam Faluti, Haji Ramli Amin, dan sekarang kampung Utin Gelinggang dipimpin oleh seorang gesik kampung, Haji Azhari bin Ramli. Nama Utin Gelinggang berasal dari perpaduan dua buah pendapat masyarakat yang hidup di era tahun 1930, di mana masyarakat yang mendiami sebelah barat Simpang Asian menyebut dengan kata Utin Kubu, sementara yang mendiami sebelah timur Simpang Asian menyebutnya dengan sebutan Lok Gelinggang. Dengan luas wilayah 180 hektar yang terdiri dari lahan perkarangan 133,7 hektar, perkebunan 9,3 hektar, lahan sawah 27 hektar, dan lahan terlantar 10 hektar. Ini adalah menasah kampung Utin Gelinggang yang diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Aceh yang kala itu dijabat oleh Haji Hadi Taib, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1986. Menasah kampung ini dipimpin oleh seorang imam yang bernama Tengku Ayub Hanafiah. Bagi masyarakat Aceh pada umumnya, menasah selain digunakan sebagai tempat peribadatan, juga difungsikan sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah bagi masyarakat kampung. Cuman kaifiatnya, kaifiat itasi sekali berbeda. Mangkong pikiran kadang gimana itasi? Tanya mio itasi dasun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mani bakaya di binatang ngampui itasi jinalat lawa. Nyoman mandum di itasi, diberi isbat, diakui bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah merupakan sebuah zat yang wajib wujud. Di tempat inilah masyarakat berkumpul untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan kampung lainnya seperti pengajian, kesenian dalail khairat, seni merukun, pelatihan para ibu-ibu PKK, penyelesaian sengketa adat, dan berbagai pelaksanaan acara adat lainnya. Sebagai sebuah kampung, Utin Gelinggang memiliki 7 buah dusun yang setiap dusunnya dipimpin oleh seorang kepala dusun. Adapun dusun-dusun yang bernaung di bawah kampung Utin Gelinggang adalah dusun Cet Masjid, Cet Tring Timu, Cet Tring Barat, Utin Kubu Timu, Utin Kubu Barat, Linggang Jaya Barat, dan Linggang Jaya Timu. Guna menjaga kebersamaan dan mempertahankan keutuhan kampung, pemerintah telah mendirikan majelis taklim, berbagai pelatihan dan pembinaan keagamaan dengan berbagai kelompok umur. Majelis taklim dan pembinaan keagamaan ini juga dibentuk di seluruh dusun yang ada dalam kampung Utin Gelinggang. Selain bidang keagamaan, kampung juga telah melakukan pembinaan dan pelatihan kerja serta berbagai pelatihan bakat untuk dapat mencetak generasi yang berkualitas. Para kaum ibu yang ada di kampung Utin Gelinggang juga aktif mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan di areal menasah kampung guna menambah ekonomi bagi masyarakat. Tidak ketinggalan,
putra-putri yang ada di kampung ini juga aktif mengikuti berbagai pelatihan, khususnya di bidang seni dan keterampilan. Khusus untuk pemberdayaan perempuan, pemerintah kampung juga aktif melakukan pembinaan lewat gerakan PKK. PKK ini dipimpin langsung oleh istri Gesik Gampung dengan dibantu oleh beberapa orang staf. Para ibu-ibu dan perempuan diberikan berbagai pelatihan guna meningkatkan sumber pendapatan bagi keluarga dan anggota masyarakatnya. Melalui PKK inilah, Gampung memberikan pelayanan kesehatan khususnya kepada ibu-ibu hamil dan balita. Gerakan hidup sehat juga coba dibangun melalui Taman Obat Hidup. Tradisi bergotong royong terus dipertahankan di kampung ini, bahkan sampai ke dusun-dusun. Hampir semua dusun selalu melakukan kegiatan gotong royong secara rutin. Jadi tidaklah mengherankan jika kampung ini begitu nampak indah, bersih, dan selalu asri tentunya. Sebahagian besar masyarakat di Uten Gelinggang bekerja sebagai petani dan sebagian kecil lainnya berprofesi sebagai guru, karyawan perusahaan, serta berwira swasta. Walau tanpa didukung oleh sarana irigasi, pemerintah Kampung Uten Gelinggang berhasil mengangkat perekonomian masyarakat, khususnya lewat sektor pertanian. Kemauan dan kegigihan masyarakat serta pemerintah kampung akhirnya mampu melahirkan sebuah sumur bor hasil swadaya masyarakat. Sumur bor inilah yang mengairi hampir seluruh lahan pertanian yang ada di Kampung Uten Gelinggang.
Selain sektor pertanian dan peternakan, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui wirausaha kreatif seperti dapur batu bata, perbengkelan, pertukangan, produksi rapai, beduk, menjahit, maupun usaha produksi seperti merangkai bunga, pembuatan vas bunga, produksi kerajinan tangan berbasis semen dan pasir, usaha kuliner, dan anyaman tikar yang merupakan salah satu usaha yang diperuntukkan bagi para ibu-ibu lanjut usia. Olahraga bola voli adalah merupakan olahraga favorit di kampung ini. Di lapangan inilah banyak atlet-atlet volleyball Aceh dilahirkan. Jadi tidak heran jika banyak kejuaraan di tingkat kampung, bahkan di level Aceh sekalipun, telah mereka juarai. Selain bola voli, juga tersedia lapangan futsal. Di tempat inilah para pemuda menghilangkan penat, berkumpul bersama setelah seharian melakukan aktivitas. Perjuangan besar yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Terpilihnya Gampong Uten Gelinggang sebagai gampong terbaik dalam Kabupaten Aceh Utara yang akan mengikuti seleksi gampong terbaik tingkat Provinsi Aceh. Mereka telah menyisihkan 851 gampong lainnya yang ada dalam Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Pak Kecik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat dan sukses Pak Kecik sudah bisa mewakili Aceh Utara ke tingkat provinsi. Alhamdulillah. Apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak hari ini bisa sukses mewakili Aceh Utara ke tingkat provinsi, Pak? Ya, yang saya lakukan ya selama ini ya mudah-mudahan memang harapan semua masyarakat, ekonomi masyarakat. Sesudah perusahaan kita ini tidak ada proyek vital itu ditutup, berarti kita di sini ada mungkin sekitar 20% tenaga kerja yang terserap di situ, baik yang berupa karyawan, yang harian, tenaga harian lepas, bahkan ada tenaga kontrak. Mereka sesudah perusahaan ditutup sangat pucat kecil dengan memikirkan ekonomi ke depan. Nah, tapi dengan demikian kita juga membina mereka. Kita panggil, kita duduk berumbu. Mudah-mudahan mereka juga kita buat berupa sebuah BLK untuk mereka bisa sama-sama di sini bekerja dan membuat kerajinan masing-masing, apakah berupa trali, pagar, dan sebagainya, dan bisa mendidik di bawah daripada mereka yang sudah bekerja di sini. Nah, dan itu yang tingkat ekonomi produktif, masih masa bekerja. Kalau umur 25 tahun ke atas, itu masih masa untuk bekerja pendapat ekonomi. Mereka juga kita bina berupa pertanian. Pertanian adalah cuma sawah. Sawah tersebut juga tidak ada irigasi di desa Uten Gelinggang. Ini juga suatu kendala. Nah, dari mereka mungkin berbuat patungan. Mereka menggali satu sumur bor dan bahkan sampai sekarang mungkin tidak lagi satu, mungkin sudah ada beberapa sumur bor untuk keberhasilan pertanian mereka. Ternyata juga dengan demikian sumur bor yang digali oleh mereka juga melimpah ruah airnya. Terjadilah sawah intensif pada mereka. Ternyata hasilnya memadai untuk penahan ekonomi keluarga. Itu juga di tingkat umur lansia yang sudah tidak produktif untuk bekerja. Pada saat dulu perusahaan masih jalan, mereka bisa berjualan ke pajak pagi dengan sekedar yang dibawa, tapi ekonominya juga menambah buat keluarga. Sesudah perusahaan itu tidak ada, nah, ternyata mereka juga kita arahkan kepada anyaman-anyaman tikar, membuat vas bunga, dan membuat kajian-kajian lainnya yang bisa menambah ekonomi keluarga. Itu yang dapat saya lakukan sesama warga yang ada di sini, kerjasama yang warga dengan saya. Mudah-mudahan itulah yang hasil yang sudah dipetik sekarang. Kemudian apa harapan Bapak tentang perlombaan di tingkat provinsi ini? Apa yang Bapak cita-citakan di sana? Ya, harapan kami selaku pimpinan, ya yang pertama adalah pembinaan yang kami harapkan dari pemerintah untuk terus-menerus dibina. Mudah-mudahan dengan pembinaan pemerintah ini, kekurangan-kekurangan yang ada dapat kita
laksanakan secara sepenuhnya, secara baik. Dan saya juga sudah bertekad, mudah-mudahan kantor kepala desa ini kita akan aktifkan dari jam 8 sampai jam 17 selama hari Senin sampai hari Sabtu. Mudah-mudahan administrasi pemerintahan kita arahkan kepada pemerintahan yang baik, yang berwibawa dan bersih. Nah, kemudian ada nggak keinginan Bapak untuk bisa mewakili Aceh agar bisa tampil di Senayan atau di Sekolah Senayan Jakarta? Ya, kali dalam hari kemerdekaan, Pak. Ya, keinginan itu masih ada. Karena setiap manusia itu punya keinginan dan punya cita-cita. Alhamdulillah kalau pemerintah juga mempercayai kepada kami. Kami juga siap untuk membantu dan siap juga untuk membuat yang lebih baik daripada yang terbaik. Mudah-mudahan juga bisa mewakili kita membawa nama Provinsi Aceh ke tingkat nasional. Wah, hebat sekali. Terima kasih Pak atas tanggapannya dan terima kasih. Selamat sukses buat Bapak sekali lagi Pak. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpilihnya Gampong Uten Gelinggang ini juga tidak terlepas dari peran seorang camat Kecamatan Dewantara. Saiful Basri adalah seorang camat muda yang juga merupakan salah satu putra terbaik Kecamatan Dewantara. Setelah sukses memimpin 2 kecamatan sebelumnya, yaitu Bandar Baru dan Muara Batu, Saiful Basri mendapat perintah dari Bupati Aceh Utara, Muhammad Taib, untuk membangun Kecamatan Dewantara yang sangat terkenal dengan kepahlawanan Bujang Salim. Melirik dari apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Uten Gelinggang, maka sangatlah tidak mengherankan andai kata Gampong Uten Gelinggang terpilih menjadi duta untuk mewakili Provinsi Aceh di ajang nasional. Semoga saja apa yang telah dilakukan oleh Gampong Uten Gelinggang akan diikuti oleh gampung-gampung lainnya dalam Kabupaten Aceh Utara khususnya. Kami menyampaikan terima kasih atas usaha dan kerjasama antara seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Gampong Uten Gelinggang sehingga kegiatan lomba ini dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Atas nama pemerintah Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara mengucapkan selamat atas terpilihnya Gampong Uten Gelinggang sebagai juara 1 lomba kampung terbaik tingkat Kabupaten Aceh Utara, dan kami doakan semoga Gampong Uten Gelinggang yang kita cintai ini menjadi juara 1 tingkat provinsi. Selamat berjuang masyarakat kami tercinta. Kami sangat yakin kita pasti menang. Perlombaan desa atau kampung merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang setiap tahun dilakukan sesuai dengan Permendagri 13 2007, yaitu melihat kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat di pedesaan dengan tekad kekuatan sendiri, maksudnya tanpa paksaan. Masyarakat pedesaan mengadakan pembangunan di kampung, setelah itu kita akan mengevaluasi kembali apa-apa sudah dilakukan oleh desa tersebut. Di sini Kabupaten Aceh Utara, 27 kecamatan, 852 desa, kita sudah menilai dari 27 desa keluar 6 besar. Yang 6 besar tersebut, insya Allah pemerintah Aceh Utara telah menganggarkan dana 1 desa 7.500.000. Dari 6 besar tersebut dinilai oleh tim teknis, yaitu dari semua dinas instansi terkait, keluarlah 3 besar. 3 besar yang keluar 3 besar, alhamdulillah. Selamat kita ucapkan kepada Kecamatan Dewantara, Desa Uten Gelinggang yang telah meraih juara pertama 3 Kabupaten Aceh Utara, dan pemerintah Aceh Utara telah mengalokasikan dana sebanyak 50 juta rupiah untuk juara 1, juara 2 40 juta rupiah, dan juara 3 35 juta rupiah. Desa Uten Gelinggang, Kecamatan Dewantara akan dinilai kembali oleh tim provinsi. 23 kabupaten kita akan sisihkan untuk mendapat juara pertama tingkat provinsi. Kita doakan nantinya, insya Allah Kecamatan Dewantara, Desa Uten Gelinggang yang kita cintai ini dapat mewakili Aceh ke tingkat pusat yang akan mengikuti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 bersama teladan-teladan lainnya, bersama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Kita doakan
Desa Ulinggang dengan kekompakan masyarakat dan begitu baik, kerjasama yang baik bisa meraih apa yang diinginkan oleh desa tersebut. Terima kasih.